Bismillahirrahmanirrahim. Batu bara adalah salah satu bahan bakar fosil. Yang merupakan batuan sedimen yang dapat terbakar, terbentuk dari endapan organik, utamanya adalah sisa-sisa tumbuhan dan terbentuk melalui proses pembatubaraan, yakni secara ringkas dalam dua tahapan diagenetik atau biokimia dan tahapan malihan atau geokimia. Unsur-unsur utamanya terdiri dari karbon, hidrogen, dan nitrogen serta oksigen. Batu bara juga adalah merupakan batuan organik yang memiliki sifat-sifat fisika dan kimia yang kompleks yang dapat ditemui dalam berbagai bentuk, bisa berbentuk kubus, balok, bulat, ataupun segitiga. Analisis unsur memberikan rumus formula empiris seperti C137, H97, dan O9NS untuk bituminus dan C240, H90, O4NS untuk antrasit. Pembentukan batu bara memerlukan kondisi-kondisi tertentu dan hanya terjadi pada era-era tertentu sepanjang sejarah geologi. Zaman karbon kira-kira 340 juta tahun yang lalu adalah masa pembentukan batu bara yang paling produktif ketika hampir seluruh deposit batu bara yang ekonomis di belahan bumi bagian utara terbentuk. Pada zaman Permian kira-kira 270 juta tahun yang lalu juga terbentuk endapan batu bara yang ekonomis di belahan bumi bagian selatan seperti Australia, dan berlangsung terus hingga ke zaman tersier sekitar 70 hingga 13 tahun di berbagai belahan bumi lain. Penambangan batu bara adalah penambangan batu bara dari bumi. Batu bara digunakan sebagai bahan bakar. Batu bara juga dapat digunakan untuk membuat kokas atau pembuatan baja. Di Indonesia, endapan batu bara yang bernilai ekonomis terdapat di cekungan tersier yang terletak di bagian barat paparan Sunda, termasuk Pulau Sumatera dan Kalimantan. Pada umumnya, endapan batu bara ekonomis tersebut dapat dikelompokkan sebagai batu bara umur Eosen atau sekitar tersier bawah, kira-kira 45 juta tahun yang lalu, dan Miocene atau sekitar tersier atas, kira-kira 20 juta tahun yang lalu, menurut skala waktu geologi. Batu bara ini terbentuk dari endapan gambut pada iklim purba sekitar Khatulistiwa yang mirip dengan kondisi kini. Beberapa di antaranya tergolong kubah gambut yang terbentuk di atas muka air tanah rata-rata pada iklim basah sepanjang tahun. Kubah gambut ini terbentuk pada kondisi di mana mineral-mineral anorganik yang terbawa air dapat masuk ke dalam sistem dan membentuk lapisan batu bara yang berkadar abu dan sulfur rendah dan menebal secara lokal. Hal ini sangat umum dijumpai pada batu bara Miocene. Potensi sumber daya batu bara di Indonesia sangat melimpah, terutama di Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera. Sedangkan di daerah lainnya dapat dijumpai batu bara walaupun dalam jumlah kecil dan belum dapat ditentukan keekonomisannya, seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah, Papua, dan Sulawesi. Badan Geologi Nasional memperkirakan Indonesia masih memiliki 160 miliar ton cadangan batu bara yang belum dieksplorasi. Cadangan tersebut sebagian besar berada di Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan. Namun upaya eksplorasi batu bara kerap terkendala status lahan tambang. Daerah-daerah tempat cadangan batu bara sebagian besar berada di kawasan hutan konservasi. Rata-rata produksi pertambangan batu bara di Indonesia mencapai 300 juta ton per tahun. Dari jumlah itu, sekitar 10% digunakan untuk kebutuhan energi dalam negeri dan sebagian besar sisanya, sekitar 90% lebih diekspor keluar. Di Indonesia, batu bara merupakan bahan bakar utama selain solar, yang telah umum digunakan pada banyak industri. Dari segi ekonomis, batu bara jauh lebih hemat dibandingkan dengan solar.
Dengan perbandingan sebagai berikut, solar 0,74 per kilokalori, sedangkan batu bara hanya 0,09 per kilokalori. Dari segi kuantitas, batu bara termasuk cadangan energi fosil terpenting bagi Indonesia. Jumlahnya sangat berlimpah, mencapai puluhan miliar ton. Jumlah ini sebenarnya cukup untuk memasok kebutuhan energi listrik hingga ratusan tahun ke depan. Sayangnya, Indonesia tidak mungkin membakar habis batu bara dan mengubahnya menjadi energi listrik melalui PLTU. Selain mengotori lingkungan melalui polutan CO2, COSO2, NOx, dan CXHX. Cara ini dinilai kurang efisien dan kurang memberi nilai tambah tinggi. Batu bara sebaiknya tidak langsung dibakar, akan lebih bermakna dan efisien jika dikonversi menjadi migas sintetis atau bahan petrokimia lain yang bernilai ekonomi tinggi. Coal gasification adalah sebuah proses untuk mengubah batu bara padat menjadi gas batu bara yang mudah terbakar. Tetapi batu bara bukanlah bahan bakar yang sempurna. Terikat di dalamnya adalah sulfur dan hidrogen. Bila batu bara ini terbakar, kotoran-kotoran ini akan dilepaskan ke udara. Bila mengapung di udara, zat kimia ini dapat menggabung dengan uap air, seperti contohnya kabut dan tetesan yang jatuh ke tanah berbentuk asam sulfur dan nitrit, disebut sebagai hujan asam. Di sini juga ada noda mineral kecil termasuk kotoran yang umum tercampur dengan batu bara. Partikel kecil ini tidak terbakar dan membuat debu yang tertinggi di coal combustor. Beberapa partikel kecil ini juga tertangkap di putaran combustion gases bersamaan dengan uap air. Dari asap yang keluar dari cerobong, beberapa partikel kecil ini sangat kecil setara dengan rambut manusia. Penggunaan batu bara sebagai bahan bakar dapat menyebabkan masalah kesehatan dan kematian. Kabut asap London yang mematikan terutama disebabkan oleh penggunaan batu bara yang sangat banyak. Batu bara global diperkirakan menyebabkan 800.000 kematian prematur setiap tahun, umumnya di India dan Tiongkok. Menghirup debu batu bara menyebabkan pneumokoniosis pekerja batu bara yang dikenal dengan bahasa sehari-hari sebagai paru-paru hitam. Disebut demikian karena debu batu bara benar-benar mengubah paru-paru menjadi hitam dari warna merah jambu biasa. Sekitar 10% batu bara adalah abu. Abu batu bara berbahaya dan beracun bagi manusia dan beberapa makhluk hidup lainnya. Abu batu bara mengandung unsur radioaktif uranium dan thorium. Abu batu bara dan produk sampingan pembakaran padat lainnya disimpan secara lokal dan tersebar dengan berbagai cara yang membuat mereka yang tinggal di dekat pabrik batu bara terkena radiasi dan racun lingkungan. Sejumlah besar abu batu bara dan limbah lainnya diproduksi setiap tahun. Penggunaan batu bara menghasilkan ratusan juta ton abu dan produk limbah lainnya setiap tahun. Ini termasuk abu terbang, abu padat, dan desulfurisasi gas buang lumpur yang mengandung merkuri, uranium, thorium, arsenik, dan logam berat lainnya, bersama dengan non-logam seperti selenium. Ada beberapa cara untuk membersihkan batu bara. Contohnya, sulfur. Sulfur adalah zat kimia kekuningan yang ada sedikit di batu bara. Pada beberapa batu bara yang ditemukan di Ohio, Pennsylvania, West Virginia, dan Eastern State lainnya, sulfur terdiri dari 3-10% dari berat batu bara. Satu cara untuk membersihkan batu bara adalah dengan cara mudah memecah batu bara ke bongkahan yang lebih kecil dan mencucinya. Beberapa sulfur yang ada sebagai bintik kecil di batu bara disebut sebagai pyrite sulfur karena ini dikombinasikan dengan besi menjadi bentuk iron pyrite. Selain itu dikenal sebagai fool's gold, dapat dipisahkan dari batu bara. Tidak semua sulfur bisa dibersihkan dengan cara ini. Bagaimanapun, sulfur pada batu bara adalah secara kimia benar-benar terikat dengan molekul karbonnya. Tipe sulfur ini disebut dengan organik sulfur, dan pencucian tak akan menghilangkannya.
Beberapa proses telah dicoba untuk mencampur batu bara dengan bahan kimia yang membebaskan sulfur pergi dari molekul-molekul batu bara, tetapi kebanyakan proses ini sudah terbukti terlalu mahal. Ilmuwan masih bekerja untuk mengurangi biaya dari proses pencucian kimia ini. Kebanyakan pembangkit tenaga listrik modern dan semua fasilitas yang dibangun setelah 1978 telah diwajibkan untuk mempunyai alat khusus yang dipasang untuk membuang sulfur dari gas hasil pembakaran batu bara sebelum gas ini naik menuju cerobong asap.